bilang apa yang untuk hari ini? Halo? Lupa. Hari ini baca lanjutannya yang Al-Ana sama Bab Pro yang di buku 2. Oke, Pak Pro aja. Coba dilihat Pak Pro. Sudah? Bab 16 atau 17 itu? Atau 15? Bab 15, Pak. Ya, Pak 15. Oke, dengan nunggu teman ya, tolong ya di pengantarnya itu Pak Pro ya, pengantar babnya, terus yang A aja. Dibaca yang A aja, bagian A. Dengan penjelasannya ya. 1, 2, 3. Saya kasih waktu 5 menit. Ini karena ini kaidah yang penting sekali. Silakan. Yang pada umumnya atau yang paling penting adalah untuk bacaan waras ya. Tapi oleh karena ini ilmu yang mempelajari kiranya Imam 7 ya berarti nanti ya yang khusus untuk waras tapi yang lainnya untuk Imam belajar ilmu tajwid. Oleh karena ini bacaan roh dimanapun berada dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, roh itu yang dibaca tarkik apa, yang baca tafhim apa, peristiwanya seperti apa untuk Imam 7. Nah, oke. Nah, kalau nanti berlaku untuk Imam 7 berarti untuk Hafiz ya sama. Nah, ngambilnya kalau ilmu tajwid dari sini, kalau pengen tahu kalau artinya kalau untuk Imam 7 aja menguasai keilmuannya atau bacaan roh dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran ya berarti untuk hafaz tinggal cabut aja salah satu untuk riwayat hafaznya. Oke, dah. Sekarang di sini saya ulangi lagi bahwa di sini yang tidak sama dengan bacaan hafaz ya, itu adalah bacaan waras, punya kekhususan tersendiri bacaan waras. Yaitu apa? Ketika yang nomor A ya, A1 apa A berapa ada? Itu kan saya bikin A ya. Ya, A1 ya. Kalau ada ro berharokat fathah atau dhammah sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh atau ya mati atau ya sukun, tapi harus terletak dalam satu kata. Jadi sebelumnya itu langsung gitu loh. Jadi tidak terpisah. Artinya antara ro yang berharokat fathah atau dhammah sebelumnya langsung ya dalam satu kata ya itu berupa kasroh atau ya mati. Kalau di lain kata ya itu tidak dibaca tarkik ro oleh waris. Contoh sekarang ya. Fal mudabbirati. Nah, itu ro-nya fal mudabbirati. Jadi ra bukan ra. Bukan fal mudabbirati, bukan ra, tapi ra. Fal mudabbirati amro. Nah, kalau ya mati sebelumnya fal mughirati subha. Oke. Nah, kalau doma nah ini kalau doma itu nggak begitu jelas. Karena apa? Yang penting jangan terlalu tekan gitu aja ya. Artinya tidak terlalu ditekan itu karena roh itu tipis dan enggaknya itu ya memang apa ya koinul lakum koi bukan kalau yang dibaca tebal koirul lakum jadi agak tekan tapi kalau yang tipis yang untuk waras berarti koirul lakum agak ditarik dikit aja itu untuk menunjukkan bahwa ini baca tipis ya.
ini tadi syarat antara ro yang berharokat fathah dengan kasroh. Kalau umpamanya sebelumnya kayak khairat, sebelum ro mati, ro berharokat fathah sebelumnya ya mati, terletak dalam satu kata masih baca tipis, ya. Tapi kalau diroibin di lain kata untuk waras tidak dibaca dengan tarkik tapi tafkhim ro seperti imam-imam yang lain. Nah, oke. Terus A1 tadi. A2 itu apa? A2 itu warakoko warasun qoplaroin wa qoplaha misalkan ya'an awil wa'il kusulah. Walam yarfa salah sakira ba'da kasulah siwa harwi. Kalau antara ro yang berharokat fathah atau doma sebelumnya kasroh, ya itu ya, yang dalam satu kata, tapi tahu-tahu dipisah oleh huruf sokheh mati. Huruf sokheh mati. Itu tidak dianggap sebagai penghalang. Artinya, aduh, mau bersin neng, nggak jadi. Mana itu tadi? Apa tadi? Roknya berharokat fathah, ya. Sebelumnya kasroh, bukan yang mati, yang kasroh aja. Ya, yang sebelumnya kasroh, yang dalam satu kata tadi, tapi dipisah oleh huruf sokheh mati. Huruf sokheh juga harus tahu, saya ulangi bagi teman yang masih agak lupa. Huruf sokheh itu yang mati selain alif mau ya, gitu loh. Jadi dipisah oleh selain huruf ilat, berarti huruf ilat itu alif mau ya, ya mati, maka ya itu ya, huruf sokheh mati ini tidak dijadikan sebagai penghalang. Ya, contoh misro, mau huruf istifal, huruf istilah, kitoro, tetap ya fit apa misra, bukan ya, tak dulu, siwa harfil istilahi, huruf sokheh mati kecuali yang memisah tadi huruf istilah. Kalau huruf istilah tidak dibaca tarkik ro oleh waras, tapi dibaca tafkhim bagaimana imam-imam yang lain. Contoh misro. Nah, itu tidak membaca tarkik oleh waras. Jadi tetap misro, nggak boleh misra. Kitro. Nah, itu nggak boleh kitra, nggak boleh. Tetap kitro. Tapi siwal kho, selain kho, jadi huruf istilah lain kan ada 7. Kuson, dongtin. Nah, kalau kho yang memisah antara ro berharokat fathah dengan kasroh sebelumnya itu tadi, kalau kho tetap dibaca tarkik ro oleh waras. Contoh ikhroja. Nah, itu dibaca ikhraja. Wairo ikhraj, wairo ikhraj, ikhrajuhum, ikhrajuhum. Jadi kalau huruf istilahnya kok untuk waras tetap dibaca tarkik ro. Nah, oke. Nah, mudah kok itu. Asal Anda bisa menyimpulkan aja dari syarat-syarat ini tadi, dan alhamdulillah oleh para ulama sudah diteliti, dicermati, dirumuskan, kita tinggal makan aja. Jadi nggak usah meneliti lagi, nggak usah, tinggal memahami, ya, mengerti, terus dihafal dikit dua dikit aja lah. Yang penting paham dulu. Oke, dah. Sekarang tolong yang yang eh, yang B ya, yang nomor 2. Ya. Kalau tadi kita bilang ya, dipisah oleh huruf sokheh mati, lakadik rok, lakadik kerak, wizrak, ya, wizrak, terus umpamanya lagi
La ikroha din. La ikroha fiddin. La ikraha. Roknya fathah, sebelumnya kasroh. Tapi kasrohnya asliyah lah ya. Asliyah itu bukan huruf, kasrohnya bukan aridoh. Nanti huruf aridoh itu kalau di apa namanya, di hamzah wasol. Hamzah wasol dan kasroh gitu ya. Itu ikro. Ya, ikro itu kan sebelumnya kasroh, tapi kasrohnya apa itu namanya, kasrohnya arido, tapi di samping qofnya juga tidak boleh, karena itu qofnya ikro itu qofnya huruf isti'la. Kecuali kalau kok ya itu tidak dibaca ikro, tidak dibaca oleh waris dengan tarke ikro. Sidrotil, indah sidrotil muntaha, indah sidratil muntaha. Ya, dipisah oleh huruf sokai mati. Ini contoh-contoh aja. Dan ini. Tapi kalau ya kalau di lain kata ya itu tidak boleh. Atau hurufnya huruf syaratnya tadi kan umpama imro'ah. Ya, imro'ah itu dia terletak kasrohnya ya, kasrohnya kasroh aridoh itu kalau imro'atun. Apalagi wa in imro'atun ya, itu tidak boleh dibaca tarkik karena imro'ah itu hamzanya hamzah wasol. Nah, syaratnya tadi apa? Hamzanya asliyah kasrohnya. Nah, kalau imro'ah ya, imro'ah itu hamzanya i sebelum mim itu hamzah wasol. Nah, maka tidak dibaca hamzahnya hamzah wasol, lah kasrohnya berarti aridoh. Nah, kalau aridoh ya itu tidak dibaca oleh waris dengan tarkik ro. Jadi syaratnya roknya kasrohnya disyaratkan dalam satu kata ya, di samping roknya harus apa? Harus asliyah. Ya, tidak asliyah kalau imro'ah, berarti imro'ah itu tidak dibaca tarkik ro oleh nah, tolong ini dimanapun berada dalam Al-Quran ini semacam apa kaidah yang baku ya, yang secara umum dan kejadiannya banyak sekali di dalam Al-Quran, dan itu termasuk ciri khas untuk bacaan waris. Oleh karena itu tolong ya, sekarang yang B itu apa, membaca yang isim ajami dan lafaz idrom. Nah, tolong dibaca, saya kasih dan mudah kok ini memahaminya. Saya kasih waktu 3 menit. Yang B, Neng. Mu'arab itu diarabkan di bahasa Arab, tapi aslinya bukan dari Arab. Nah, berarti ini tidak seharusnya tidak menjadi penghalang ini bisa oleh huruf skematis
seharusnya dibaca tarik ini dikecualikan karena apa? Kami jadi Ismail, Ibrahim sama Imran juga sama, nggak boleh ada. Makanya fathah sebelumnya kasro asliyah, ya dalam satu kata nggak ada pemisahnya. Ya fathah sebelum kasro asliyah ini tadi dalam satu kata itu untuk waras membaca dengan tarik, tapi ini termasuk pengecualian. Kenapa dari guru-guru itu semuanya secara mutawatir dibaca tarik roh? Kok yang ini enggak? Oh, berarti termasuk pengecualian. Nah, gitu lah. Oke, jadi Iromadzatil imad dibaca tafro bagaimana imam. Terus ada lagi berupa kasroh dalam satu kata ini tidak dibaca tarkik roh oleh yaitu apa? Lafat mitroro roro apa nih ini? Halo, udah ya. Jadi ada 5 lafat di roro afiru afu roro dan di roro apa? Dibaca berapa apa aja itu. Tidak dibaca tarik ya, 5 lafat ini ya, tidak dibaca tarik tetap ya, diraro nggak boleh ya, nggak boleh diraro, nggak boleh, tetap dibaca tafkhim. Ilatnya apa? Setelah ulama walaupun yang berharokat fat, walaupun dia berharokat terulang roknya ini nah itu terulang ro lagi walaupun ini termasuk pengecualian. Oke, ada 5 lafaz ini. Oke, sekarang tolong yang C ya, yang C dibaca ya. Saya kasih waktu 3 menit juga. Jadi ini khusus lafaz bisa kalau tadi ya idahnya yang A tadi kasrohnya asli ya dalam satu dibaca antar kisro dimanapun berada dalam Al-Quran oleh waras. Sekarang itu ada ya, tahu-tahu dulu ya belum ada ilmu kiroat ya, zaman Nabi tahu-tahu bisa kalau kosan untuk waras bicara hal ini rohnya di patah sebelumnya patah syarat yang tadi tapi kok ini kok dibaca tarik cari-cari bukan yang sebelumnya tapi apa di sudahnya roh yang berangkat kasroh itu kan jadi Kita mohon maaf suaranya putus, Pak. terus sudah Ada keringat-keringat gitu. gimana nih tuh saya pindahnya dulu ya Neng.
Masih putus-putus, Pak, suaranya. Halo. Iya, Bapak masih putus-putus, Pak. Sebentar dulu, saya tadi. Jadi lafaz bisarorin ya itu termasuk pengecualian setelah diteliti para ulama, ilatnya bukan sebelum roh yang berhakat fathah, tapi setelah ini tadi apa lafaz lafaz bisarorin. Loh kok bisarorin sih? Ini tadi apa sih? Apa zikron dan sitro ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, yang C itu kan? Coba yang C itu zikron, sitron dan bab-babnya ya. Jadi zikro, sitro ya dan babnya itu ya sihro, hijron, wizro. Ada kan dikran boleh, dikra boleh ya. Ya entah fathah tanwin, entah fathah aja ya. Dik, ya, dik, sitra, tapi khusus sitra, bukan dikrok ya. Ya dikro, sitro, sihro, ya bukan wizrak ya. Ya imro, ya, hijro. Nah, ada 6 lafaz. Itu roknya boleh dibaca dengan 2 wajah. Seharusnya kan tarkik aja itu karena roknya fathah sebelumnya kasroh ya. Ya ada yang kalau zikro ya dipisah oleh huruf sohe mati tapi bukan huruf istilah. Tapi kalau hijro ya ada lagi yang ya hijro juga ya seharusnya ini ada zikron, sitro, wizron itu dibaca tarkik aja. Tapi ini 2 wajah yaitu boleh juga dibaca tafkhim. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Dzikron katsira. Nah, katsira ya jelas roknya fathah sebelumnya ya mati dalam satu kaca berarti katsira. Tapi kalau dzikron ini tolong di bawah. Halo. Di bawah ini apa? Kalau ada apa itu? Huruf mat berkumpul dengan lafaz dzikra ya. Ya, dalam surat apa? Ya. At-Tolak ya dzikra, ada lagi Ahzab, Al-Anbiya. Ini cara membacanya berarti berkumpul lah. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu itu mad batal. Itu kalau kita membaca untuk waras ya, yang seharusnya kalau salah satu batal, ya amanunya itu mad batal. Seharusnya salah satu batal itu mad batalnya boleh koster, boleh tawasud, boleh tul. Kalau zikronnya itu mempunyai 2 wajah, boleh tafkhim, boleh tarkik, berarti seharusnya ada 6 wajah. Boleh dibaca untuk waras, tapi ini hanya boleh 5 wajah bacaan, yang satu nggak boleh. Artinya apa? Ketika mad badalnya, tolong dibaca itu yang dilihat ya di catatan kaki. Ya, catatan kaki. Kalau mad badalnya dibaca koster, itu zikronnya boleh tafkhim, boleh tarkik. Ya, amanu ya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikron katsira. Boleh. Tapi dibaca tarkik juga boleh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikran katsira. Nah, gitu. Boleh. Tapi kalau tawasud mad badal, zikronnya itu harus dengan tafkhim. Zikronnya hanya boleh tafkhim. Tarkiknya nggak boleh. Oke.
berarti ya ayyuhal amanu dzkurullaha dzikron katsira. Tuh. Nah, kalau mat badalnya dibaca dengan tul atau isbah yang 6 harokat, maka dzikronnya boleh tarkik, boleh tafkhim. Nah, kayak yang waktu badal baca kosong. Nah, ini aturannya. Oke, dah. Sekarang tolong yang tadi sudah saya jelaskan, yang D bisa saya kasih waktu 2 menit. Baca. Nah, oke. Nah, karena tadi sudah eh, kita jelaskan, walaupun nggak sengaja, tapi saya ulang bentar aja. Jadi, lafat khusus bisarorin itu untuk waras dibaca dengan tarkik. Ya, setelah diteliti para ulama, ya sekali lagi bahwa kenapa kok dikecualikan ya karena dulu sebelum ada ilmu kiroat zaman tabiin pada imam-imam kiroat dulu, ya setelah diteliti, tuh ini kok bisararin dari guru-guru kami kok tahu-tahu kok dibaca tarkik. Nah, ini apa ilatnya itu? Nah, ketemulah bukan yang seharusnya kan roknya berharokat fathah, sebelumnya berharokat kasroh, ya, dan dalam satu kata kasrohnya kasroh asliyah lagi. Nah, seharusnya bisa ya sebelumnya fathah seharusnya tidak baca tarkik, tapi di sini ilatnya bukan sebelumnya, ya, tapi sesudah rok yang berkat fathah itu roknya yang sesudahnya itu berharokat kasroh. Jadi bisyararin. Nah, kalau wakof inna tarmi bisyarar. Jadi kalau wakof kan rok yang keduanya di sukun. Nah, itu berarti dibaca tafkhim nanti. Sukun boleh arom nantinya, ya. Jadi kalau disukun bisa bisyarar boleh juga rok yang kedua wakof dibaca arom. Arom belum pernah belajar ya. Arom al-ismam sekarang belum ya. Neng. Belum, Pak. Belum, Kak. Belum. Nah, ya udah. Itu nanti di bab 17 kalau nggak salah itu. Coba dilihat. Bab 17 itu apa? Al-waqfu fi awakhiril kalim apa bukan? Atau bab 18? Bab 17 apa? Kata. Bab Al-waqfu pada akhir kata. Pada akhir kata. Wakof pada akhir kata. itu nggak jelas, Neng. Wakof Apa, pada Nek? akhir kata. Wah, ini. Nah, nanti kesinilah ya akhir kata. Ini harus tahu bahwa ar-raum al-ismam itu nanti kalau wakaf di akhir kata oleh imam qiraat itu nanti setelah ini ya mungkin minggu depan kalau belum selesai ya kalau sudah selesai ini minggu depan itu ya bab lam
lam itu dengan ya ini wakof pada akhir kata. Supaya tahu kita itu bahwa termasuk hafes itu ketika wakof ya, itu boleh al-ismam juga boleh ar-rom. Lama ini kita yang tahu al-ismam itu hanyalah tak mana aja. Ar-rom hanya dengar-dengar. Jangan sampai lah calon sarjana Al-Quran ditanya itu ar-rom itu apa al-ismam itu nggak tahu. Jangan sampai. Oke, kita teruskan. Jadi nanti ar-rom itu begini loh. Suaranya tinggal sepertiga yang berharokat. Umpama ini tadi bisyarorin. Nah, bisyarorin itu berarti kalau dibaca arom bisyarori. Bisyarori ri-nya itu hanya sepertiga suaranya. Artinya sepertiga itu kalau orang 30 meter dengar, kalau dibaca normal, tapi ini yang dengar hanya orang yang jaraknya 10, berarti sepertiganya. Kurang lebih ya. Berarti bisyaro di ri-nya itu hanya sepertiganya suaranya. Bisyarori, bisyarori, ri-nya cuma sepertiga suaranya. Nah, nanti akan kita kuatkan lagi di bab 17. Oke. Nah, sekarang yang nomor nomor E ya. Apa? DE. Lafat al-khairon. Saya kasih waktu 1 menit, cepat. Oke. Fil ardi khairon ya. Fil ardi khairon itu roknya berharokat fathah ya. Roknya berharokat fathah sebelumnya ya mati dalam satu kata. Seharusnya ya kalau menurut kaidah yang A tadi ya, itu dibaca tarkik ro. Tapi tahu-tahu sebagian ahlul ada ya, yang ahlul ada itu ya umpamanya di Jakarta baca tarkik, tapi tahu-tahu di Jawa Timur baca tafhim. Ya walhasil ya ahli-ahli Al-Qur'an ada yang baca juga tafhim, walhasil berarti khairon itu boleh dibaca dua wajah karena sama-sama ahli-ahli Al-Qur'an semua dengan sanad riwayat yang bagus. Maka fil ardi khairon itu boleh tarkik ro, boleh tafhim ro. Fil ardi khairan boleh, fil ardi khairon. Itu termasuk kecualian berarti. Oke, untuk waris ya, bukan untuk kalau untuk yang lain, imam yang lain dia baca dengan tafhim karena kaidah asal ro berharokat fathah itu dibaca dengan tafhim ro. Oke. Sekarang yang EF. Nah, ini untuk imam 7 ini ya. Nah, ini berarti nanti termasuk hafaz karena ini untuk imam 7. Tolong dibaca, saya kasih waktu 3 menit. Yang F. Jadi ini bukan untuk waris, sekarang sudah menyeluruh untuk imam 7.
Nah, oke, untuk seluruh imam 7 ya seperti yang tajwid itu ya. Karena kita tajwidnya hafes di sini untuk bacaan imam 7 berarti ya termasuk hafes. Itu apa? Ro yang apa ini? Ro yang sukun terletak sudah kasroh ya. Ya, sudah kasroh. Kasrohnya lazimah atau asliyah ya, bukan aridoh. Maka ya di sini roknya dibaca tarkik, baik roknya itu arid ataupun asli, baik di tengah kata maupun di akhir kata kasrohnya. Oke, roknya. Nah, maka Fir'aun, Fimir ya. Nah, itu ya. Apa tahu roknya itu sukunnya sukun aridoh, sukun karena wakof. Nah, ya, kudiro, kudir. Nah, dibaca dengan tipis. Jadi nggak boleh kita umpamanya membaca umpamanya Fir'aun, Fir'aun harus baca tipis itu. Seluruh imam qiraah berarti masuk hafaz. Sekali lagi di ilmu tajwid kita ngambilnya mah dari sini. Kita preteli satu, kita cabut satu untuk bacaan waris karena ini berlaku untuk seluruh imam 7. Jadi Fimi ila Fir'aun ya umpamanya lagi sir atau wamin aja. Sir atau nggak boleh sir atau makanya kalian kalau ujian terus kayak ini ada rok mati sebelumnya kasroh Anda tidak membaca dengan tarkik ya itu ya berarti cacat sajana Al-Quran kok rok mati baca ila fir'auna harus dibaca dengan tarkik jadi posisinya fir'aun nggak boleh fir'aun ditarik dikit bibirnya ya wairu ulil irbah fir'aun nah, fasbir nah, fasbir ya pokoknya lagi fantasil ya istaghfir lakum wastaghfir idza jaa nasrullah idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dini afwaja fasambi bihamdillah di rabbika wastaghfirhu itu ya wastaghfir nggak boleh wastaghfir nggak boleh ini roknya mati sebelumnya kasroh kasrohnya kasroh lazimah atau kasroh asliyah dalam satu kata maka seluruh imam qiraat termasuk hafaz makanya kita baca wastaghfir wastaghfir jadi nggak boleh wastaghfir ya bukan tipis ada wastaghfir haknya nggak dibaca ya nggak benar juga oke nah ini tadi ya berlaku kalau rok mati sebelumnya kasroh ya pokoknya yang di kasroh apa huruf apa aja tapi dengan syarat setelah rok yang mati itu bukan berupa huruf isti'la nah, oke tapi kalau umpamanya soda roknya apa roknya sukun sebelumnya kasroh kasrohnya asliyah soda tapi sudah rok mati itu berupa huruf isti'la itu dibaca apa nah ini kaidah G di bawahnya ini tolong kaidah G dibaca ya saya kasih waktu karena ini agak harus cermat dikit saya kasih waktu 4 menit
Nah, oke. Jadi begini, ro ya, entah dia itu sukun ya, sebelumnya kasroh dalam satu kata, tadi kan dibilang seluruh imam kiroat membaca dengan tarkik ro. Tapi kalau setelah ro sukunnya berupa huruf isti'la, nah, oke, itu dibaca dengan tafkhim. Nah, labil mirsad ya, ya. Terus apa? Firqotan. Nah, tuh. Irsoda, nggak boleh irsoda. Labil mirsad. Nah, tuh. Harus tahu Kak itu ilatnya. Ini labil mirsad dibaca apa roknya? Dibaca tafkhim. Kenapa? Nggak tahu ya. Nah, itu namanya ya Anda kurang menguasai, dan ilmu tajwid ngambilnya mah dari sini. Oke. Nah, atau ya, ini kan seluruh imam kiroat. Kalau tadi ada rok mat, nah, kalau untuk waris tadi roknya fathah sebelumnya kasroh, ya. Yang di kasroh huruf apa saja, itu roknya dibaca tarkik. Tapi kalau sesudahnya berupa huruf isti'la, ya, yaitu firok, sirotoh, ya, i'rodoh. Nah, itu untuk waris, bahkan untuk seluruh imam qiraat berarti yang penting hafaz, yang penting waris ini tidak dibaca dengan tarkik tapi dibaca dengan tafkhim, karena sesudah ro yang fathah yang seharusnya untuk waris itu dibaca dengan tarkik, tapi karena sudahnya berupa huruf istilah siroto, i'rodo yang dipisah oleh urus mati juga, ya, firok, firoku, baini wa bainik, ya, itu untuk waris tidak dibaca dengan tarkik ro tapi tafkhim ro sebagaimana imam-imam yang lain. Berarti termasuk hafaz otomatis, kalau itu nggak ada masalah. Oke. Nah, tapi kecuali satu lafaz firkin. Nah, firkin itu roknya bersukun ya, berharokat sukun ya, disukun sebelumnya kasroh, tapi sesudahnya berupa huruf isti'la, tapi huruf isti'lanya di baris kasroh. Nah, maka ini dibaca untuk seluruh imam qiraat dua wajah. Boleh tebal, boleh tipis. Jadi kulli firqin, kulli firqin kataudil alim. Boleh roknya baca tafkhim, kulli firqin boleh, di kulli firqin tipis juga boleh. Oke, seluruh imam qiraat masuk waras. Oke, nah, tolong sekarang kaidah H. Apa ini? Nah, ini ro yang terletak sudah kasro aridoh atau kasro munfasilah. Tolong dibaca di sini ya. Itu saya kasih waktu 3 menit cepat.
Yang keberapa tadi? G ya? Pak. H ya? Apa? Ya, H. Oke. Apa judulnya? Ro yang terletak sudah kasroh aridoh atau kasroh munfasilah. Jadi kalau ro-nya mati, ya, ini untuk seluruh imam qiraat, ya, ro-nya mati sebelumnya kasroh aridoh, ya, itu, nah kasroh aridoh itu atau kasroh munfasilah. Nah, kalau sebelumnya tadi kan syaratnya ro mati, nah, sebelumnya kasroh asliyah. Asliyah itu asli, kasrohnya asli. Tapi kalau aridoh itu harus dibaca tafkhim. Contohnya irka'u. Nah, kasroh aridoh itu ya ya kenyataannya sebelumnya ro mati yang di kasroh itu di hamzah wasol. Irji'i, irka'u, ya, irji', ya. Itu walaupun kasroh, nah, tentunya ro mati sebelumnya kasroh itu tadi harus baca tarkik. Tapi kalau kasrohnya aridoh, irka'u, irji'i, ya, itu dibaca dengan tafkhim seluruh imam qiraat. Atau kasrohnya itu di akhir lafaz sebelumnya, ya, di contohnya umpamanya ro-nya di huruf mati, umpamanya amir tabu, kasrohnya itu tidak langsung sebelumnya, tapi munfasilah, terpisah. Atau yang terpisahnya kasrohnya baik asliyah maupun aridoh. Yang asliyah Rabbirji'un. Nah, itu dibaca tafkhim. Kalau amir tabu itu kasrohnya aridoh. Karena apa? Mimnya kasroh itu karena peristiwa iltiqa ustakinain. Bertemunya dua huruf mati. Jadi amir tabu, ya, Rabbirji'un. Karena kasrohnya munfasilah. Ya. Tapi kalau imro'atun, ya, tadi kan imro'ah itu hamzahnya hamzah wasol, imro'ah. Imro'ah, hamzah wasol itu, hamzah wasol itu ismun, tapi kalau yang ro ya imro'atun, ya, ya, imro'ah tidak boleh dibaca dengan apa, imra'ah, utamanya untuk waris karena ini berlaku untuk seluruh imam qiraat. Oke? Jadi irji'i, ya, imro'atun, irka'u, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang munfasilah yang terpisah liman irtadha, ya. Terus lagi ini ru'un amir tabu wa inim ro'atun. Nah, ini kalau untuk waris dan seluruh mangkura berarti qolatim ro'atu. Nah, itu kasrohnya munfasilah. Nah, kalau untuk waris di amri rabbika, kan syaratnya tadi kan kasrohnya harus dalam satu kata. Kalau di lain kata enggak, itu kaidah A tadi. Oke? Ya. Sekarang yang L, ro yang berharokat kasroh. Tolong dibaca ini untuk berlaku untuk seluruh imam qiraat. Apa? HI. Yang I, ya. Ini, ya. Tolong dibaca kalau ro-nya berharokat kasroh. Saya kasih waktu, wah ini agak banyak ya. Ini saya kasih waktu 5 menit, Neng.
Ya, oke ya. Nah, jadi di sini apa ini? Judulnya apa ini? Halo, tapi ada suara ya? Ada, Pak. Pak. Ya, oke. Ro berharkat kasroh itu baca tipis pokoknya gitu aja. Ri nggak boleh ring gitu nggak boleh. Di jalan. Entah di tengah kata atau entah di tengah lafaz tengah kata atau di awal kata ya. Semuanya itu dibaca dengan tarkik atau roknya mati. Nanti di sini dipilah-pilah. Roknya mati di akhir kata. Kalau sebelumnya itu ka dibaca tebal, berupa alif baca tebal ya. Umpamanya mar ya itu. Kalau alif ansor wan nahar. Nah, itu. Atau berupa huruf doma bin nudu atau berupa waw mati bil kubur. Nah, gitu nggak boleh. Fakhustilama fis sudur nggak boleh. Seluruh imam qiraat termasuk hafaz. Berarti makanya kalian kalau membaca ro aja, hukum ro aja Anda waktu tahfidz ujian itu Anda membaca roknya nggak bener aja itu sudah ketahuan bahwa Anda itu nggak menguasai hukum roh. Nah, jadi kalau di sini ini pabriknya karena untuk imam 7 ya. Berarti untuk tajwid ambilnya mah dari sini. Nah, di sini paham di sana. Nah, kalau di sana paham nanti di sini juga paham karena berlaku untuk seluruh imam qiraat. Di sana kalau di tajwid kan lebih dirinci lagi. Ya, dirinci lagi di bab tafhim dan tarkik sana ya, roknya yang macam mana kasus-kasusnya. Kalau di sana kan sudah mengerucut kepada bacaan hafaz, berarti kita sistematikakan yang lebih rinci lagi. Di sini untuk imam 7 ya, nah tapi pabrik di sini jadi untuk menulis di buku tajwid Maisuro untuk riwayat Fares Tarik Asatibiyah ya dari sini aslinya. Oke. Nah, maka nah yang biasanya begini ya, bahwa huruf pemisah yang berupa huruf sohemati ya itu tidak dianggap sebagai pemisah. Jadi tetap aja dianggap seperti nggak ada. Wujuduhu ka'adami, adanya huruf mati itu seperti tidak ada. Oke ya. Contohnya umpamanya apa itu apa rok mati ya min alfi syahr. Nah, syahr ya min alfi syahr. Roknya mati, sebelumnya fathah dipisah oleh huruf soe mati ya tetap baca dengan tebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh dipisah oleh huruf soe mati itu juga dianggap pemisahnya ini dianggap nggak ada. Berarti tetap dibaca dengan tipis ya. Umpamanya hijer. Nah, itu hentakan dikit paknya huruf ketiga dari belakang yang berharokat. Ini hijer, nggak boleh ini hijer. Nah, kalau sebelumnya fathah dipisah lurus mati. Wal asar, wal fajar, min alfi syahr. Nah, tuh ya. Like mingkuli amar. Nah, itu dibaca tebal semua. Jadi amar, nggak boleh amer gitu, nggak boleh. Ya, roknya nggak dibaca, wal faj nggak boleh, roknya nggak dibaca. Fajr memang ada harokat jer, ada wal fajar min al syahr. Nah, makanya huruf ketiga dari belakang agak dihentakkan dikit al syahr dan min al syahr, syahr, syahr nggak boleh. Oke, ya. Nah, ini untuk seluruh imam 7 kalau asal mim kalau sebelumnya ya mati. Nah, itu. Ya mati. Allah bima ta'aluna khabir, basir. Itu baca tipis semua seluruh imam qiraat termasuk hafaz. Ya. Jadi Anda atau kita
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nggak boleh. Qadir. Wa bima ta'maluna basir. Nah, sir. Nggak boleh sir. Oke? Dah. Nah, di sini karena menyangkut bacaan Ar-Rum yang J ini kita lewati, dan yang terakhir yang K, halaman 84. Coba dilihat. 84 ini seluruh imam qiraat yang belum terbahas, berarti dibaca takhim roknya. Nah, seluruh imam qiraat, karena kaidah asal rok itu adalah baca takhim. Oke. Jadi untuk minggu depan ya, ini bab 16 hukum lam dan wakof di akhir kata. Bab 17 tadi, 16 dan 17. Nah, yang di ini ya supaya tahu kita bacaan Ar-Rum itu apa, Al-Ismam itu apa. Nah, dengan lamnya. Ini mudah kok, untuk memahaminya sudah mudah. Oke, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Neng. Waalaikumsalam. Nggak boleh Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.